Tahu nggak sih kalau Indonesia merupakan negara dengan total cadangan batu bara terbesar ke-7 di dunia dengan total cadangan batu bara mencapai 35,05 miliar ton. Dan dengan cadangan batu bara yang begitu besar, ternyata mampu menyerap tenaga kerja hingga 150.000 pada tahun 2019. Data tersebut merupakan data dari buklet batu bara di Kementerian SDM tahun 2020. Tapi, tahukah kamu apa itu batu bara dan bagaimana proses terbentuknya batu bara? Kemudian hal apa saja yang perlu kita pahami dari batu bara? Yuk simak video ini sampai akhir agar pemahaman kamu tentang batu bara semakin mendalam. Sebelum kita bahas lebih lanjut, terlebih dahulu kita harus pahami apa itu batu bara menurut definisi. Terdapat 3 poin penting yang harus kita pahami. Poin pertama, batu bara merupakan salah satu sumber energi di dunia. Poin kedua, batu bara merupakan zat kimia organik yang mengandung oksigen, karbon, dan hidrogen yang terbentuk dalam sebuah rantai karbon. Kemudian, batu bara merupakan batuan sedimen yang mampu dibakar dan berasal dari tumbuh-tumbuhan. Lalu, bagaimana proses terbentuknya batu bara? Tentunya, proses pembentukan batu bara ini memerlukan beberapa tahapan. Tahapan pertama dimulai dari tumbuh-tumbuhan yang mati dan terkumpul di area rawa. Area rawa memegang peran yang sangat penting dalam proses pembentukan batu bara karena di dalam rawa terdapat bakteri anaerob yang mampu menguraikan tumbuh-tumbuhan menjadi gel. Dan berbeda dengan tumbuh-tumbuhan yang mati di tempat yang kering karena tumbuh-tumbuhan ini akan diuraikan oleh bakteri aerob menjadi kompos. Sehingga area rawa memegang peran yang sangat penting dalam proses pembentukan batu bara. Tahapan berikutnya yaitu gel-gel yang sudah terbentuk akan mengendap di dasar rawa dan membentuk suatu gambut atau pit, yang mana gambut ini masih mengandung serat-serat kayu. Dan ketiga proses tadi merupakan suatu proses biokimia yang berlangsung selama 10.000 hingga 100.000 tahun. Dan karena rawa menjadi delta sungai, maka air sungai yang membawa material anorganik membuat material anorganik mengendap di dalam gambut yang nantinya material anorganik ini akan menjadi parting dalam batu bara, dan ketika batu bara nanti dibakar akan menjadi abu batu bara. Kemudian dasar rawa akan terus mengalami proses penurunan dan memasuki tahapan proses geokimia atau kualifikasi yang berlangsung selama 100.000 hingga 300 juta tahun. Dan gambut tadi akan mengalami tekanan yang tinggi dan temperatur yang tinggi yang mengubahnya menjadi batu bara. Dan seperti yang kita ketahui bersama bahwasanya tingkat kelas batu bara ada lignit, kemudian subbituminus, bituminus, dan yang paling tinggi adalah antrasit. Dan hal itu akan terbentuk selama proses penambahan tekanan yang tinggi, kemudian temperatur yang tinggi akan meningkatkan tingkat kelas dari batu bara. Nah, sebenarnya perbedaan dari 4 kelas batu bara tadi itu seperti apa sih? Tentunya kita dapat membandingkan perbedaannya berdasarkan beberapa parameter. Yang pertama dari kadar karbon dalam persen, kemudian kandungan air dalam persen, kemudian nilai kalor dalam kilokalori per kilogram, kemudian dari segi warnanya. Nah, kalau misal kita lihat dari parameter yang pertama yaitu kadar karbon, yang mana lignit kandungan kadar karbonnya mencapai 60-70%, kemudian subbituminus 70-80%, kemudian bituminus 80-90%, dan antrasit 90-98%. Intinya, semakin tinggi kelas batu bara, maka nilai dari kadar karbon ini semakin tinggi. Kemudian parameter yang berikutnya adalah kandungan air, yang mana lignit mengandung 30-40% kadar air, kemudian subbituminus mengandung 20-30%, bituminus mengandung 10-20%, dan antrasit mengandung 5-10%. Jadi, semakin tinggi tingkat dari batu bara, maka kandungan airnya semakin rendah. Kemudian parameter berikutnya adalah nilai kalor dalam kilokalori per kilogram, yang mana lignit nilai kalornya sekitar 2000 sampai 2500, kemudian subbituminus 2500 hingga 3000, kemudian bituminus 3000 hingga 3500, dan antrasit 3500 hingga 4000 kilokalori per kilogram. Dan parameter terakhir yaitu dari warnanya. Untuk batu bara lignit warnanya coklat kekuningan, subbituminus berwarna coklat kehitaman, bituminus berwarna hitam, dan untuk batu bara antrasit berwarna hitam berkilau.
Lalu bagaimana proses penambangan batu bara? Seperti yang kita tahu bersama bahwasanya batu bara dapat ditambang dengan dua metode, yaitu metode tambang terbuka maupun metode tambang bawah tanah. Dan perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memiliki komoditas tambang batu bara yaitu seperti halnya PT Bukit Asam. Dengan jumlah total cadangan batu bara PTBA mencapai 3,2 miliar ton. Kemudian ada PT Kaltim Primakol dengan jumlah total cadangan batu bara mencapai 1,073 miliar ton. Kemudian ada PT Adaro Energi Tbk dengan jumlah total cadangan batu bara mencapai 892,8 juta ton. Dan kemudian ada PT Bumi Resources Tbk dengan jumlah total cadangan batubara mencapai 2,46 miliar ton. Dan perusahaan lainnya seperti PT Dian Swastatika Sentosa Tbk, PT Golden Energy Mines Tbk, PT Beralcoal, PT Arupmin Indonesia, PT Multi Harapan Utama, dan masih banyak perusahaan lainnya yang memiliki komoditas tambang batubara. Lalu bagaimana kegunaan batu bara? Tentunya kita dapat membedakan kegunaan batu bara berdasarkan digunakan secara langsung atau digunakan secara tidak langsung. Batu bara yang digunakan secara langsung dimanfaatkan panasnya, kemudian batu bara yang digunakan secara tidak langsung dilakukan pengolahan terlebih dahulu. Kemudian bagaimana potensi batu bara di Indonesia? Berdasarkan data neraca sumber daya dan cadangan mineral batu bara dan panas bumi Indonesia tahun 2022, sumber daya batu bara Indonesia sebesar 99,19 miliar ton dengan cadangan batu bara Indonesia sebesar 35,05 miliar ton. Dengan cadangan yang begitu besar perlu adanya hilirisasi dan dukungan pemerintah akan hal itu. Nah, kebijakan pemerintah dalam mendukung hilirisasi batu bara terdapat 3 macam, dari kebijakan pertambangan, kebijakan energi, dan kebijakan industri. Pertama, kebijakan pertambangan. Hilirisasi batu bara yang disebut dengan istilah peningkatan nilai tambah atau PNT pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 dan telah digantikan istilahnya menjadi pengembangan dan atau pemanfaatan batu bara pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020. Yang mana maksud dari pengembangan batu bara ini meliputi peningkatan mutu batu bara atau coal upgrading, kemudian pembuatan briquette batu bara atau coal briquetting, kemudian pembuatan kokas atau coking, kemudian pencairan batu bara atau coal liquefaction, kemudian gasifikasi batu bara atau coal gasification, termasuk underground coal gasification. Dan yang terakhir adalah campuran batu bara air atau coal slurry or coal water mixture. Dan pemanfaatan batu bara di sini yang dimaksud adalah membangun sendiri PLTU di mulut tambang atau pembangkit listrik tenaga uap yang menggunakan batu bara di mulut tambang. Selain itu, kebijakan di pertambangan juga terkait dengan UU Cipta Kerja yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang mengatur mengenai royalti sebesar 0% bagi pelaku usaha yang melakukan peningkatan nilai tambah pada batu bara. Tentunya dengan royalti 0% ini diharapkan mampu meningkatkan minat para pelaku usaha di industri pertambangan batu bara untuk melakukan peningkatan nilai tambah atau pengembangan dan pemanfaatan batu bara itu sendiri. Lalu berikutnya kita bicara dengan kebijakan energi. Dalam Grand Strategi Energi Nasional, batu bara memiliki peran penting sebagai penggerak perekonomian dan masuk dalam salah satu program strategis, diantaranya melalui produksi metanol, pupuk, dan syngas. Dan pada kebijakan industri, Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional atau RIPIN atau RIPIN 2015 sampai 2035 melalui PP nomor 14 tahun 2015 memasukkan batu bara sebagai bahan baku dalam rencana pengembangan industri prioritas sektor industri hulu, antara lain untuk produksi metanol, amonia, dan olefin. Tentunya dalam pengembangan dan pemanfaatan batu bara ini memiliki tantangan dalam beberapa hal. Yang pertama, ekonomi. Biaya investasi yang dibutuhkan untuk proyek hilirisasi batu bara sangat besar, sehingga diperlukan skema kerjasama yang menarik untuk mengundang investor. Yang kedua adalah teknologi. Perkembangan teknologi gasifikasi batu bara masih sangat terbatas dan hanya diterapkan di beberapa negara. Dan belum ada pabrik gasifikasi batu bara di Indonesia yang telah beroperasi secara komersial di Indonesia. Yang ketiga yaitu terkait dengan lingkungan yang mana berfokus pada emisi karbon. Emisi karbon yang dihasilkan dari proyek gasifikasi batu bara
perlu dikelola dengan baik, salah satunya dengan teknologi CCS dan CCUS, yang mana teknologi ini masih dalam tahap pengembangan dan membutuhkan insentif atau dukungan dari pemerintah. Sekedar informasi, teknologi CCS atau CCUS merupakan singkatan dari Carbon Capture and Storage atau Carbon Capture Utilization and Storage, yang mana merupakan sebuah teknologi yang dapat menangkap dan menyimpan karbon dioksida atau CO2 dari hasil pembakaran bahan bakar fosil termasuk batu bara. Dan teknologi ini memiliki potensi untuk mengurangi emisi gas rumah kaca secara signifikan, sehingga dapat membantu dalam upaya mitigasi perubahan iklim. Komoditas tambang batu bara memang sangat menjanjikan. Hanya saja tantangan ke depan harus siap kita hadapi bersama dengan penerapan teknologi yang terdepan, sehingga pemanfaatan batu bara lebih dirasakan secara maksimal.